Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengunjungi beberapa siswa berkaitan dengan pembelajaran di rumah saja. Ya, kita ikuti kegiatan selanjutnya ya guys ya. Alhamdulillah kita kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan pembelajaran kelompok, terutama mapel bahasa Indonesia ya. Dan pada kesempatan sekarang saya akan menyampaikan materi tentang teks eksposisi ya. Kamu tahu tentang teks eksposisi ya? Sebuah teks yang dimana berisikan tentang sebuah informasi ya, yang menginformasikan tentang sesuatu hal ya, mungkin bertujuan agar orang tahu, misalnya tentang betapa indahnya ketika sebuah pelataran kita tanami sebuah bunga, fungsinya untuk apa bunga itu sendiri ya, atau misalnya bagaimana tentang belajar dengan menggunakan Google Classroom dengan metode tatap muka, apakah perbedaannya dan seberapa jauh kemanfaatannya ya. Ini contoh ya, jadi situ dinyatakan bahwa sebuah paparan yang ditujukan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan, ya, yang bertujuan untuk memaparkan tentang tujuan apa yang disampaikan. Kalau mengatakan bahwa akan mengatakan manfaat tanaman bunga, jadi kan ya, fungsi keindahan di depan rumah, kan ya, dan bisa menuliskan dan manfaatnya, kemudian bagaimana cara menanamnya, terus fungsi tentang fungsi dari bunga sendiri untuk apa ya. Ini agar orang tahu, oh ternyata ketika sebuah pelataran kita tanami sebuah bunga akan terlihat indah misalnya ya. Atau misalnya lebih mudah lagi ya, ketika kita itu melihat sesuatu, kalian misalnya menemukan sesuatu hal yang lebih mudah ya, bagaimana cara belajar yang efektif dan cepat untuk kita bisa memahaminya. Atau mungkin kalian akan menyampaikan sebuah tujuan agar orang tahu tentang metode belajar kalian, atau misalnya tentang kedisiplinan kalian, makanya kita bisa paparkan lewat sebuah karangan. Yang karangan itu tadi nanti akan kita publikasikan ke dalam sebuah media massa misalnya. Jadi nggak hanya kita tuliskan di buku saja, tapi kita tuliskan di media massa, di surat kabar, ya, majalah dan sebagainya. Terutama pada sebuah media cetak, ya, pada sebuah media cetak. Tidak televisi. Kalau televisi bukan eksposisi, tapi kalau yang namanya eksposisi agar orang, bertujuan orang itu tahu tentang apa yang kita sampaikan, maka kita tempatkan pada sebuah surat kabar. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tahu nggak tentang apa makna eksposisi tadi, ya? Gimana? Hah? Ada yang tanyakan tentang teks eksposisi? Paham tidak? Jadi apa? Teks eksposisi apa? Teks eksposisi merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis teks yang ada di samping teks narasi, teks deskripsi, dan lain-lain. Ya, jadi teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisikan atau karangan yang berisi tentang informasi yang bertujuan atau yang memiliki tujuan. Ya, di sini disampaikan bahwa sebuah teks eksposisi adalah bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Bagian bawah, ya, memang sebuah teks yang sebenarnya sama merupakan sebuah teks, tapi intinya menjelaskan maksud dan tujuan. Tujuannya agar orang tahu
ya, pentingnya pakai masker. Nah, ya kan, ini jelas masa-masa pandemi seperti ini masker itu memiliki fungsi guna. Yang pertama, ya, dengan kita bermaskeran maka kita tidak terkontaminasi oleh debu-debu jalanan yang berterbangan kemudian masuk ke rongga rongga telinga rongga hidung, ya kan ya, betul nggak? Yang kedua, agar kita mungkin terhindar dari rasa lapar, karena kadang-kadang ketika kita nggak maskeran bau yang sedap-sedap kelihatannya lapar ya. Nah itu seperti itu contohnya ya. Tapi ya, sekarang kenapa sebuah tembok, ya kamu tuh tembok ini ya, nah, tembok dicat dengan warna-warni. Kenapa? Pentingnya sebuah tembok diberikan sebuah cat. Pertama, jelas akan memberikan sebuah keindahan, ya kan? Keindahan jelas akan membuat orang itu betah, ya kan? Kalau yang indah betah-betah ya, ya kan ya? Betahin betan, sing apik-apik ya. Contohnya kelabi apik betah tinggu, ya kan? Makanan sing apik-apik dimakan juga betahi, ya kan? Nah, apalagi motor sing apik-apik jahane kenanggo. Nah, ya kan, ini sepeda yang bagus kadang-kadang akan membawa kita lebih semangat untuk bersepeda, ya. Atau misalnya orang yang baik itu adalah orang yang seperti apa, ya? Orang yang bisa tidak pernah marah, tidak pernah menggunjing, tidak pernah berbuat salah, ya. Ini kita expose, ya, kita expose. Ya, seperti yang kita sampaikan. Misalnya kalian akan menyampaikan tentang apa ini namanya, tadi saya sampaikan belajar efektif, perbandingan belajar menggunakan Google Classroom dengan menggunakan YouTube misalnya, dan tatap muka. Yang kalian mungkin akan sampaikan dengan Google Classroom kita bisa atau setiap harinya kita biasanya adalah full mengerjakan soal, ya kan ya, betul nggak? Nah, dengan banyaknya soal yang kita garap maka akan mengakibatkan atau berakibat kita stres, guys. Kesel ya? Iya. Wah, aku jangan kesel banget Google Classroom nih. Beda ketika pembelajaran tatap muka, ya, tatap muka satu. Guru bisa memaparkan secara detail, contoh-contohnya kita jadi paham, kan ya. Beda kerjakan soal berikut ini dengan benar dan tepat, dan sebelumnya masalah LKS halaman sekian-sekian. Nah, ada sesuatu yang kita tidak maksudkan, ya, maka inilah yang menjadikan kendala yang mungkin ya bagi kalian ya, untuk tidak bisa mengerjakan, untuk bingung, untuk pusing, untuk dan sebagainya, ya kan? Nah, maka dari itu kalian perlu bisa sampaikan di sebuah mass media, bukan mbak media tapi mas media massa maksudnya gue, ya, paham ya? Jadi bertujuan untuk apa? Menyampaikan maksud dan tujuan. Itu teks eksposisi. Tanyakan, enggak? Ya, itu teks eksposisi. Jadi adalah sebuah teks yang dimana bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Iya, ya. Maksudnya untuk pembelajaran kelompok hari ini adalah untuk agar kalian bisa memahami tujuannya, agar bisa saling berkomunikasi, tukar pemikiran dan sebagainya, ya. Ini contohnya, ya. Ya, perbandingan antara belajar menggunakan Google Classroom dengan tatap muka, ya kan? Tadi ya. Ini
ini perbedaan, ya, perbandingan juga boleh, kemudian juga analisa juga boleh, ya kan? Misalnya di Google Classroom kita hanya disuguhi mengerjakan soal, ya kan? Ini, iya, dengan menggunakan soal toh hari-harinya cetek absen, ya, buka absen, kemudian yang kedua buka tugas, terus tuh di 10 menit rampung, ya kan? Hasilnya intinya keluar 40%, 20% itu yang didapat hari ini. Ya wajar-wajar saja karena waktu kita materinya kurang memahaminya, ya. Tapi apapun alasannya, karena sekarang musim pandemik, maka kita nggak boleh untuk menyesali atau mungkin untuk mengeluh. Cukup pokoknya kita ikut saja dalam program pemerintah, ya, gitu. Sedangkan sebuah ciri dari sebuah teks eksposisi itu apa kira-kira? Bersifat informatif, ya kan ya? Karena apa tadi bersifat informatif kenapa? Kenapa? Hah? Betul sekali, menyampaikan maksud dan tujuan. Nah, itu informatif. Di mana maksud dan tujuan itu yang disertai sebuah alasan-alasan yang tepat, alasan yang masuk akal, sehingga orang akan lebih percaya. Jangan maksudnya akan menyampaikan, hei teman-teman, besok akan ada sepak bola di lapangan bola. Itu bukan namanya eksposisi, ya. Tuh, ya. Nah, makanya itu sebagai ciri. Kemudian membuat sebuah fakta, ya, membuat sebuah fakta. Faktanya apa? Ketika kita belajar menggunakan Google Classroom, kita akan mengalami kebingungan karena tanpa ada keterangan yang jelas, tanpa tidak ada pemaparan dari seorang guru. Beda dengan tatap muka, guru bisa menjelaskan dengan memberikan contoh-contoh yang detail, contoh-contoh yang tepat dan akurat, maka kita akan lebih cepat memahaminya, gitu kan ya? Betul? Nah, itu ada ciri-cirinya, jadi adanya fakta, kemudian juga ada bersifat informatif. Dalam pembahasannya adalah secara objektif, ya. Jadi cirinya objektif, kemudian apa? Yang kedua apa? Informatif dan fakta. Ini cirinya. Jadi sebuah teks eksposisi dicirikan dengan persoalan yang objektif, kemudian bersifat informatif, dan beritanya berupa sebuah fakta, kenyataan yang sedang kita hadapi, bukan ngarang aja, tapi kenyataan yang kita hadapi. Contoh, ya, selain tadi belajar dengan classroom, dengan tatap muka, ya. Contoh misalnya, apa kira-kira yang pernah kalian tahu, apa contohnya? Yang kalian mengerti? Apa? Hah? Apa? Contohnya apa kira-kira? Olahraga jalan lebih murah daripada olahraga fitness, kan ya, betul nggak? Ya, atau misalnya olahraga jalan kaki adalah olahraga yang termurah dan menyehatkan. Kenapa demikian? Ya, karena dengan kita jalan kaki kita akan membakar kalori pada tubuh dan bisa meningkatkan metabolisme pada tubuh kita. Nah, ketika kita bermetabolisme, apa akan terjadi perubahan pada pertumbuhan pada tubuh kita, perubahan tubuh misalnya, ya kan ya. Kemudian ada perubahan pada sendi-sendi kita yang mengakibatkan peredaran darah lancar, ya kan? Ini dibandingkan dengan
satu sisi kita melakukan sebuah kegiatan fitness, ya kan, kegiatan apa, tapi dengan kita jalan kaki aja kita sudah mendapatkan sebuah nilai kesehatan. Ya, ini contoh. Kayaknya akan menyatakan bahwa lari, jalan kaki adalah sangat bermanfaat untuk kesehatan, ya. Atau ya, ini dari sebuah eksposisi, ya. Ekspos kan memberitakan, ya. Itu eksposisi, membagi berita kayak gue, ya. Sampai di situ mungkin ada yang tanyakan. Intinya sebuah permasalahan yang dapat kalian temukan, yang kemudian permasalahan itu kalian bukan jadi masalah, tapi ada jalan keluarnya. Atau misalnya kalian memiliki sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Kalian punya sesuatu yang bermanfaat, apa kira-kira yang pernah kalian lakukan? Makan sehari 3 kali, bagaimana? Makan sehari 3 kali itu termasuk yang seperti apa? Hah? Manfaat, boleh manfaat makan sehari 3 kali, ya. Iya. Kemudian kita akan menyampaikan bahwa memilih itu akan mengakibatkan orang gemuk, ya kan? Bukti-buktinya ada, ya kan? Buktinya ada. Misalnya jika orang terlalu banyak memilih, hanya sesuatu yang dimilih itu apa? Berbau minyak, ya kan, ya. Nah, minyak akan mengakibatkan menambah lemak pada tubuh kita, yang pada akhirnya akan terjadi pertumbuhan badan yang membesar, itu gitu, ya, gitu, ya kan, ya. Jadi nilai positif dan negatifnya memil, gitu kan, ya. Kan, ya, agar orang tahu, ya, kalau memil itu bagus agar tidak terjangkit penyakit mah, ya kan. Itu utamanya, kamu jangan kena penyakit mah, ya, memil terus. Yang kedua, kemungkinan akan meningkatkan kondisi tubuh menjadi lebih gemuk, bisa, ya. Ini contoh seperti itu. Jadi apa yang jadi pemikiran kita, ya, agar orang tahu, itu kita publikasikan. Oke? Oke, kalau gitu silakan buat contoh. Kalian buat sebuah teks eksposisi. Apa yang kalian pernah dapatkan, kalian miliki, kalian pernah ambil manfaatnya dari apa yang kalian lakukan setiap harinya. Silakan. Baik, kalau sudah membuat sebuah contoh, maka sekarang giliran satu persatu untuk ya menyampaikan contohnya masing-masing. Ya, ya, sudah. Kan ya dibacakan contohnya. Iya. Belum rampung, ya? Oke, jadi intinya ketika kita membuat sebuah bacaan atau karangan berlewat eksposisi adalah menyampaikan sesuatu yang apa tadi? Ya, bertujuan untuk disampaikan kepada para pembacanya, terutama apa yang kita temukan, apa yang kita gagas, apa yang kita miliki, ya, yang tentunya orang lain bisa mengetahui apa yang kita inginkan mereka ketahui, ya. Ya, yang pertama cirinya apa tadi, ya? Cirinya apa? Yang pertama? Objektif. Kemudian yang kedua? Informatif. Yang ketiga? Fakta. Betul sekali, ya. Jadi ada 3 ciri dari sebuah teks eksposisi. Ya, contohnya apa misalnya? Sudah? Mbak sudah Ais? Belum. Waduh, belum. Waduh, itu dalam Oh, sudah larangan nih, ya.
Ya, buat contoh boleh lah, silakan dibuat contoh. Wah, panjang sekali, nanti kamu yang buatkan lu contohnya ya. Oke, siap, mantap ya. Ya, silakan nanti nggak oleh kamu. Saya juga bisa baca ya. Yang pertama mungkin akan memberikan contoh apa tentang apa kira-kira yang kamu sikapi apa? Sampah, ya, mensikapi yang sampah. Coba salah satunya dibaca atau bersama-sama misalnya. Sama-sama. Ya. Kebiasaan masyarakat. Iya, ya kan? Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab bersalah dan hidup bersih. Secara ringan mengolah sampah sadar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sebelum dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan oleh seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu berkumpul dari berbagai tempat, memacetkan saluran saluran air, meluap dan masyarakat melalui sebagian berbagai media cetak dan elektronik. Oke, betul? Objektif, informatif dan bentuknya fakta. Demikian dalam pembuatan teks eksposisi hari ini ya. Dan mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan hari ini akan menjadi sebuah manfaat atau nilai yang luar biasa karena kita laksanakan sebuah kegiatan tatap muka walaupun dalam keadaan yang tetap menjaga jarak ya, tetap jaga kesehatan ya, menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan ya. Iya, yang nggak pakai masker nanti pakai lah ya. Gitu. Lupa ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu. Dan sampaikan buat teman-teman yang lain tugasnya adalah membuat teks eksposisi baik 8A, B, dan C. Oke, ya mantap. Udah ini. Ya, siap. Minumnya diminum dulu. Siap nanti. Oke. Ya. Hah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, karena saya